Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Sahabat pesona Tanjung Pinang yang saya cintai, pada malam hari ini malam istimewa untuk kita. Malam ini adalah Sembang Semase Session 2. Temanya Sembang Semase bersama Mak Dara. Nah, tentunya merupakan sebuah hal yang sangat istimewa. Maka oleh sebab itu pada malam hari ini saya Suryadi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, langsung jadi host pada malam hari ini. Karena apa? Karena memang tema kita merupakan sebuah hal yang sangat menggairahkan untuk dibahas. Ya. Karena kita bersama seorang yang menurut saya di Tanjung Pinang beliau adalah legend untuk sebuah kegiatan berkesenian, yakni joget dangdut. Sebuah kesenian yang menurut saya atau menurut kita semua, saya pikir di Tanjung Pinang tinggal satu kelompok joget dangkung yang dikenal bahkan sampai identik. Sehingga kalau di Tanjung Pinang nyebut joget dangkung Mak Dara. Oleh sebab itu pada malam hari ini konsep Sembang Semase kita diselingi berbual dengan narasumber pada malam hari ini. Tentunya guest star kita adalah Mak Dara ya. Mak Dara selaku pimpinan kelompok musik dangkung atau joget dangkung Mak Dara, dan juga nanti bagaimana dari aspek kajian ilmu tarinya lah begitu, ada Pak Safarudin SSN MM. Beliau adalah seorang koreografer, seorang penari, seorang sarjana tari, ya memang beliau ahlinya soal itu. Dan saya sama sekali bukan ahli soal ini. Teman-teman sahabat pesona Tanjung Pinang, joget dangkung bagi saya merupakan sebuah kesenian yang boleh jadi sudah dikenal lama. Tetapi mungkin bagi sebagian anak muda atau bagian dari generasi milenial katakanlah demikian, sudah hampir bisa dibilang agak jauh gitu pemahaman terkait joget dangkung ini. Sebuah transformasi kesenian yang boleh jadi ada kaitannya dengan bagaimana kegiatan joget menjoget di era sekarang ya. Setelah joget dangkung kita mengenal ada joget tembeling, joget medan gitu dan seterusnya. Tapi pada malam hari ini khusus kita akan membahas bagaimana itu joget dangkung Mak Dara. Sebelum ke sana, saya dari dulu penasaran ya. Karena saya mengenal beliau ini sejak saya tahun 2009 mungkin. Beberapa kali pemerintah kota membantu baik peralatan maupun uang pembinaan yang memang tujuannya supaya kesenian joget dangkung ini tidak punah. Itu yang harus terus kita pertahankan. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran, Mak Dara. Saya nak tahu, Mak Dara ini nama aslinya siapa sih, Mak? Memang Dara, Pak. Dara. Dara. Bukan karena anaknya namanya Dara. Bukan, memang mak dia lah yang nama Dara. Nama panjangnya apa? Dara. Gitu. Dara. Oh, betul tak? Nama panjangnya, nama panjang. Nah, tak memang Dara lah dipanggil. Dara aja. Dara saja. Allah. Jadi kalau dibilang duka itu bapak. Dara bin Duka, binti Duka. Dara bin Duka. Jadi kalau Dara ini memang tak pernah senang lah Pak, duka terus kan. Janganlah macam itu. Justru orang banyak berjoget dangkung ini gembira karena Mak Dara. Ya waktu berdangkung gembira Pak, setelah berdangkung balik ke rumah berduka lah kita. Biasalah Pak. Biasalah dunia macam. Orang tapi tua saya tengok Mak Dara ini masih muda. Ya? Umur 25, 17. Saya? Sekarang? Iya. 68 Pak, jangan salah sangka. Teman-teman. Jadi dikatakanlah sekarang dulu Dara duka. Dara duka. Pernah saya dapat piagam dari gubernur kita Basirun, Dara derita. Jadi kalau sekarang bilang aja lah Dara tua, cendak Pak. Yang jelas tidak. Dara banyak, Dara tua ya. Berarti memang nama beliau adalah Mak Dara. Mak itu mungkin karena umur ya. Umur jadi dipanggil Mak Dara. Dara. Yang boleh jadi dengan umur 68 ini masih menyanyi dan berjoget dangkung, bagi kita ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin di umur kita yang saya ini mungkin 25 agak lebih sedikit lah. 40 atas ini juga sudah mungkin tidak sekuat Mak Dara.
Nah oleh sebab itu malam hari ini kita akan gali terus. Tapi sebelum ke Mak Dara, saya ingin tanya ke Pak Safar. Ya. Pak Safar, joget dangkung ini sebetulnya dari apa ya, ilmu kesenian ini asal muasalnya seperti apa sih menurut pengetahuan Bapak? Jadi pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk joget dangkung ini dia punya sejarah tersendiri di Kepulauan Riau khususnya. Ada juga yang mengatakan bahwa joget dangkung ini sekarang dipengaruhi oleh ronggeng dari Sumatera Utara. Akan tetapi ronggeng dari Sumatera Utara itu bukan pada bentuknya, tetapi pada perubahan fungsi dari sebuah grup joget itu. Kalau dulu joget kita ini hanya untuk ditanggap oleh seorang punya hajat untuk bermain di rumahnya, tapi lama-kelamaan kelompok joget kita sudah meniru kelompok joget yang ada di Sumatera Utara. Jadi sudah meniru kelompok joget Medan, kelompok joget-joget yang sudah mengkomersilkan dalam hal pelaksanaannya. Dan jadi dulu zaman kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Penyengat, kerajaan itu sebetulnya ada pembinaan satu kelompok joget. Ada kelompok jogetnya ada. Jadi dangkung juga? Bukan. Dangkung. Dangkung. Kelompok jogetnya itu dibina di sekitar kerajaan Penyengat ini. Dan pada suatu saat kelompok ini pergilah ke kampung-kampung untuk menghibur masyarakat. Jadi fungsinya seperti itu, untuk menghibur masyarakat. Sampailah mereka ini ke arah Moro. Nah di Moro ini mereka sudah bermain ke sana. Pas kebetulan kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Penyengat ini dimakzulkan oleh Belanda. Karena dimakzulkan, dihapus 1911 itu. 1911, Ya. kemudian tepatnya 1913. Orang dihapuskan pada peta. Orang ini yang sudah berada di Moro di mana mendengar berita ini tak mampu balik lagi. Siapa yang akan membina mereka nantinya kalau mereka sudah kembali lagi punya? Akhirnya mereka tetap di Moro. Jadi banyak jejak-jejak bahwa dangkung itu asalnya memang dari Moro. Oh. Nah, Kenapa disebut joget dangkung? Apakah dari bunyinya atau ada hal-hal tertentu atau memang cara orang muda saja menyebutkan? Menurut Mas Safar ternyata kenapa disebut dangkung? Kita nyebutnya tetap joget, kelompok joget. Jadi membuat sebuah identitas baru terhadap kelompok ini. Mereka mendengarnya dari peralatan musik yang dipakai. Peralatan musik yang dipakai itu gendang dengan gong itu yang paling dominan. Jadi dang gong itu sehingga dia disebut sebagai sebuah grup musik joget danggung. Oke. Nah, gitu. Satu hal ilmu baru malam ini. Ya para sahabat pesona Tanjung Pinang. Kenapa disebut dangkung? Karena mengambil dari suara gendang dan gongnya. Karena gendang itulah dang dia. Gong jadi dangkung. Iya. Mungkin seperti dangdut, gendang sama dut dia. Oke. Jadi gendang itu kan dang. Oke. Gini Mak Dara. Saya punya catatan Mak Dara sudah menekuni joget dangkung ini lebih dari 20 tahun. Yeah. Lebih dari 20 tahun. Kenapa Mak Dara begitu gigih mempertahankan kesenian joget dangkung nih? Itu saya kompati, tapi jiwa saya tetap saya dengan dangkung Pak. Jiwa saya kuat tahankan budaya kita dangkung. Cerita sejarah dulu, macam mana mengenal joget dangkung? Saya Ayo. dulu masih kecil. Saya pernah nonton Pak. Awalnya. Masih kecil. Yeah. Orang tua dulu kan dia main joget dangkung, tak ada pakai gini-gini lah Pak ya. Pakai lampu serongkeng, cacak kayu 4 biji buat panggung. Jadi tak ada pakai alat-alat sound, tak ada kalau dulu. Gendang, gong, biola cukup Pak. Terus Mak Dara bisa jadi pimpinan rombongan dangkung nih? Saya pimpinan sebenarnya, saya itu memang saya bukan orang joget sebenarnya Pak. Orang joget pun bukan, penyanyi pun bukan. Saya orang pelaut. Saya kerja laut, nelayan. Kalau nelayan saya bisa jaring, pamannya kan rangkul saya sendiri, jam udang saya sendiri, pompon saya setak sendiri. Jadi waktu suami saya meninggal, ipar saya cakap gini, ipar saya cakap, baik kau ikut joget lah pada kau kerja tu macam tu kerja laut kan. Saya cakap nak ikut joget macam mana, saya tak pernah nyanyi, saya tak pernah joget, kan tak pernah Pak. Kakak saya bilang ikut dulu, tengok orang macam mana main. Abang ipar saya buka joget dangkung pertama, jadi saya ikut tengok.
Jadi pas dia 4 bulan main, tak bisa naik lagi dia. Tak ada lagi yang nak, tak ada lah hobi joget dangkung ni kan. Tak gampang lah begitu lama hilang, begitu datang orang nak terima Pak ya. Jadi dia bilang ni, kau nak bawa tak lagi joget? Memang kau tu nak kerja laut teruk kata dia. Dia memang ya, tapi aku tak. Kata Pak Nahar kan, Bapak tahu Pak Nahar. Kak, kalau kau nak buat joget, saya pandai buat joget. Saya biasa bawa joget. Jadi Kak sekarang, kita cari modal aja lah Kak sikit. Sewa alat orang tu. Iya. Gong 5,000 tu malam, gendang 5,000, biola 5,000. Semua alat sewa waktu itu ya? Sewa. Ampli kecil tu, 5,000 satu malam. Dan satu malam Mak Dara siap 25,000. Saya cobalah, Pak Nahar. Di mana Har kita nak cari tukang gendang, aku tak tahu. Dia cakap, aku tahu kawan aku ada di sana, di sinilah. Dia ajaklah cari. Langsunglah cari ke Bengkulu ke mana. Itulah jumpa Pak Odong. Saya ambil Pak Odong tu. Iya. Jadi kami, Waktu itu di Tanjung Pinang ada berapa kelompok dangkung? itu belum ada Pak Belum ada. Pernah Tanjung Pinang ada berapa tak? Kalau dulu masih kecil banyak. Banyak. Tapi sekitar tahun 60 ke rasa Mak Dara dah hilang. Tahun 70 gitu dah. Tak ada lagi joget. Sekarang ni sejak tahun 90-an tinggal Mak Dara je lagi soalnya. Tinggal lagi Mak Dah Dara. musnah. Jadi Mak Dara tak pernah nyanyi. Pak Nahar bilang, nyanyilah. Bodoh lah aku Nahar. Sampai bila kakak terbodoh? Kalau aku mati siapa nak nyanyi? Saya paling saya Pak nyanyi. suara Mak Dara ni kalau dah nyanyi Nona Singapura, Tarik Rawai, terbayang-bayang saya. Iya. Kalau tarik rawai itu kalau bisa pun saya nyanyi sesuai Pak. Karena saya kerja rawai. Jadi kalau ditanya macam mana orang berawai, saya bisa. Oke. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, sebelum nanti kita lebih dalam lagi soal dangkung dan Mak Dara dengan Mak Dara dan Pak Safar malam-malam hari ini, mungkin nanti kita lihat dulu beberapa musik dan tarian dari Mak Dara.
Dondang sayang berhenti dulu. Dondang sayang. Asik. Gantilah pula hai lain, lagu yang lain. Mantap. Jadi tadi itu dalam pakemnya, mungkin gitu Pak Sabar ya. Ya. Pakemnya Dangkung adalah pembuka pentas joget Dangkung. Lagu Dondang Sayang. Dia selalu membuka. Dan kita lanjutkan mengulik joget Dangkung pada malam hari ini, sahabat Pesona Tanjung Pinang. Madara. Saja. Sebetulnya kami ini sebetulnya kita sudah lama kenal. Apa yang Mak Dara rasa dari menggiatkan kesenian joget Dangkung ini? Maksudnya gini, untuk hidup seperti apa, cukupkah tidak, apa yang suka dukanya, tadi kalau ketawa habis joget ketawa sampai rumah nangis, apa ceritalah coba, apa? Begini, sebenarnya dia katakan sakit tu sakit Pak bawa joget, karena keadaan kita memang tak mampu Pak ya, tapi namun seni Melayu kita orang Melayu, saya ingin pertahankan Melayu, bukan saya minta bantulah. Kalau penderitaan memang cukup penderitaan Pak. Misalnya apa sih? Kalau dah tak berjoget, kerja kat rumah merawat lidi. Dan nak kerja tak awak, nak kerja tak kuat kan. Ini masa Covid ni berapa bulan dah tak joget? Ya. Dah masa Covid ni dah berapa lama tak berjoget? Corona ni. Sejak corona ni lah Pak. Berapa bulan dah corona? Berapa bulan itu? Januari ya berarti ya? Maret ya? Ya. Sejak itu tak berjoget. Kerja bawa lidi, kalau tak ada makan, ya minta dengan anak. Daripada kita pergi-pergi sana sini dah. Merawat lidi dapat berapa? Kadang-kadang nak cari 2 kilo patah pinggang Pak dari pagi sampai petang Pak. Hitung kilo. Sekilo cuma 6.000 Pak. Segini sekilo. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin saya nak lebaran. Makasih Pak Bapak ini pernah. Alhamdulillah. Si saya, bantu saya. Dia tahu tak corona ni tak menjoget kan. Kesian dengan orang tua mungkin Allah telah buka pintu hati dia untuk bantu saya. Kalau musim joget, cukup tak untuk hidup? Joget? Nak kata tak cukup tapi cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat juga kita pertahankan makan. Kita dah tua Pak. Nak cari harta lagi tak ada dapat makan syukurlah. Itu aja fikir Mak Dagang. Iya. Yang penting sehat. Dah. Betul. Pak Safar. Ya. Biasanya kesenian itu bertransformasi. Dangkung, kadang waktu kita muda juga ada mengenal joget tembeling, joget Medan, sampai sekarang yang joget tak tentu arah. Ya. Punya kaitan Kak antara kesenian joget itu? Ya jadi pernah terjadi booming gitu Pak. Ya. Jadi masa tahun 70-an, jadi seingat saya tahun 70-an, tahun 72 itu booming tentang joget ini. Jadi di mana-mana daerah itu ada muncul kelompok joget karena dipengaruhi oleh joget Medan. Joget Medan itu dari tahun 50-an sampai 60-an itu sudah merambah ke kepulauan Pak. Pengalaman ini karena banyak sekali orang kampung itu yang terpikat dengan joget Medan sampai ikut kemana-mana pergi joget Medan itu. Jadi tahun 50-an, 60-an itu memang sudah merambah joget Medan. Karena melihat kondisi joget Medan ini cukup menarik sehingga orang-orang di kampung pun mulai berpikir joget Dangkung kita miliki ini mengapa tidak kita manfaatkan seperti apa yang dimanfaatkan oleh orang Medan ini gitu. Akhirnya muncullah di Tembeling ada muncul joget, di Karas ada muncul joget, kelompok joget, di Moro sudahlah, joget Moro itu sangat terkenal sampai ke Pulau Tujuh joget Moro itu. Dan dari Pulau Tujuh itu juga muncul joget-joget dari Kalimantan bermain di Pulau Tujuh. Tapi Dangkung tetap bertahan. Tetap bertahan seperti itu. Mereka Dangkung jadi cuman sudah dipengaruhi oleh musik modern. Jadi mereka sudah pakai musik-musik modern seperti akordeon, seperti organ pada waktu itu. Waktu itu belum kenal dengan organ tunggal, tapi sudah musik modern yang paling banyak. Sehingga banyak lagu-lagu yang top tuh seperti Baris Berantai, Paris, kemudian lagu Kota Baru gitu kan. Nah itu lagu-lagu pop yang pop daerah sebetulnya yang dimasyarakatkan lagi gitu. Tidak lagi lagu-lagu Melayu yang muncul. Baik. Dan jadi itu transformasinya seperti itu munculnya daerah kita itu karena pengaruh bahwa ternyata ini bisa dikomersilkan. Banyak sekali orang memanfaatkan situasi ini untuk mengkomersilkan joget. Oke. Mak Dara, apa harapan Mak Dara untuk
joget dangkung ini ke depan? Harapan saya ini rasa saya lebih tepat lagi. Mohon pembantu dari pemerintah lah Pak ya. Nah, bantulah joget kita. Kalau memang maju, saya tuh sayang budaya kita Melayu Pak ya. Jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang. Saya ini tak mampu Pak. Kalau saya mampu mungkin saya tidak minta bantu Pak. Biarpun sampai saya mati saya pertahankan Melayu kita. Tapi saya tak mampu, maka saya mohon bantulah saya. Seberapa dapatnya Pak ya, siapa tidak maksa lah ya. Nak bantu sekian juta tak pula Pak. Kalau dari harapan untuk kemajuan kesenian dangkung ini ke depan? Ada. Maksudnya ingin tak Mak Dara meneruskan ke orang-orang muda ini? Ya, anak saya ada pengganti. Anak sudah dimulai dikira generasi. Anak saya, anak suami saya pandai main biola. Oh, iya. Anak tiri saya lah, anak kandung lah. Oh, jadi memang Mak Dara sudah menyiapkan. Kalau di kelompok joget dangkung selalu ada para penari ya, bilang penari ya? Ya. Apa? Jemput apa? Penari kah penjoget? Anak joget. Anak joget. Anak joget. Anak joget. Mak Dara dengan teman-teman penari atau anak joget itu cara ngajaknya kah, ngajarkannya macam mana? Ya tak, kadang-kadang dia pun dah tahu tengok orang main dah tahu. Jadi tak payah ajar lagi dia orang tengok. Nanti kalau begini lagu nanti kalau orang petari begini ya. Kalau macam muzik sekarang Pak ya, saya rasa apa pun lagu itu adalah bantai disatukan. Tapi kalau dangkung ada beda sikit Pak ya. Ada slow, ada keras, begitulah. Jadi rentak Melayu itu mesti ada ya kan? Mesti ada. Agak lembut, lagu dilembutlah sikit kan gitu. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, setelah ini kita akan menikmati beberapa tampilan dari musik dangkung Mak Dara. Dan saya tidak menghalangi para sahabat untuk bertanda di depan laptop Anda atau depan handphone Anda. Karena memang saya ingin atau kami ingin, kita semua ingin bahwa anak-anak muda mengenal kembali kesenian tradisional seperti musik dangkung ini. Ini kita coba tarik rawa ya. Dah lama ada tak naik ni. Tarik lagi, ulur lagi.
pulang menang dia jangan melengkap bibirnya merah terlibat mereka kain tinggi sebelah betisnya membayang itu dia nona Singapura itu dia nona Singapura baju dataran hai ketat ditinggal bunga di depan bunga di belakang pinggang ramping diikat keras-keras sampai susah bernafas pinggang ramping diikat keras-keras sampai susah bernafas rambut hitam ingkang sayang rentekan sungguh terbang pakai sepatu asal dari kayu tas tangan plastik tersangkut di bahu itu dia nona Singapura itu dia nona Singapura duduk melagi hai tak pakai lagi bajunya basah mandi air wangi orang kata semua tolak tepi asal senang di hati orang kata semua tolak tepi asal senang di hati macam ini pulang menang dia jangan melengkung bibirnya merah kelima mereka kain tinggi sebelah betisnya membayang itu dia nona Singapura itu dia nona Singapura duduk melagi hai tak pakai lagi bajunya pasang mandi air wangi orang kata semua tolak tepi asal senang di hati orang kata semua tolak tepi asal senang di hati macam itu pulang menang dia jangan melengkung bibirnya merah kelima mereka kain tinggi sebelah betisnya membayang itu dia nona Singapura itu dia nona Singapura Hai, saya Andri Pelesmana dari Lingga. Saya bekerja di Dinas Kebudayaan juga sebagai pembina di Sanggar Pelangi dari Lingga. Mengenai joget dangkung, ada satu pertanyaan saya, bagaimana norma-norma adab sopan santun pada joget dangkung kita sekarang ini? Nah, sementara saya masih ada kebingungan, apakah mak joget dangkung itu harus wanita atau laki-laki dan berpakaiannya seperti apa, kebaya labuh atau pendek, itu saja. Mungkin terima kasih, salam dari Lingga, terima kasih. Di joget dangkung nih ada tak adab sopan santun baik oleh penari maupun orang yang bertanda atau yang berjoget? Memang harus kalau Gitu ya? hidup Melayu, memang harus ada sopan santun. Kalau bahasa kita memang tak sengaja berlanggar tu biasalah Pak Tapi main. tidak boleh Tapi sengaja kalau bisa bersentuh. dijaga jangan sampai. Berjarak, tak boleh bersentuh. Ah. Oh, gitu. Kalau ada penari atau yang bertanda yang tanda kutip nakal, masih nak berdebat apa yang Kadang-kadang dibuat? kita bilang dengan anak joget kita, kalau orang tu agak nakal, cakap baik-baik. Jangan marah. Karena Melayu itu sopan santun. Jangan macam gitulah main. Kita ni joget Melayu. Begitulah pesan Mak Tarik. Iya, iya. Marah jangan, cuma dibilang baik-baik. Kita jaga sikit lah, kita Melayu biar sopan sikit. Tapi kalau anak joget itu pakaiannya ada ketentuan tak? Atau bebas, baju labuh lah? Memang pakai gitulah. Kalau dulu Pak, joget ronggeng ni pakai kain panjang. Pak jadi sekarang anak muda sekarang kan kurang pakai kain panjang, kurang faham. Iya. Dia bikin jeruk labuh, kebaya tetap kebaya. Oh, itu pakemnya ya? Ya. Tak bisa mau diganti macam sekarang pakai celana, tak mau saya. Cuma ada satu hal. Di mana ada kita baik? Di Mak Dara ini
anak joget dia tak pandai ngelak. Jadi di dalam joget dangkung ini ada joget yang bisa membuat penari menghindar. Tekniknya. Jadi teknik menghindar itu ada pada penari. Dan tapi pada joget Mak Dara ini mereka tak pandai itu. Jadi yang bisa menenangkan para pengebeng yang nakal ini biasanya Mak Dara itu turun menasihati orang yang ngebeng ini. Nah ini yang Mak Dara seperti itu. Kita orang Melayu, jangan nak kasar-kasar main. Nah itu biasanya seperti itu Mak Dara. Tapi kalau yang dulu, yang di luar-luar, mereka punya teknik menghindar, ada teknik liuknya dan sebagainya, itu bisa. Mereka tahu gelagat orang ini macam mana. Sebab pengebeng ini biasanya orang-orang di kampung itu mereka tuh nafsunya naik begitu melihat joget. Nah itu mereka tuh pengen ngejar saja gitu. Nah itu tekniknya ada bagi pejoget luar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riana. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Pertanyaan saya untuk Mak Dara ialah apa harapan Mak untuk kemajuan kesenian dangkong kepada para pelaku seni di Kepulauan Riau, khususnya kepada anak muda zaman sekarang. Terima kasih. Kemudian Mak Dara, untuk anak muda sekarang menurut Mak Dara apa yang harus kita lakukan di pemerintah, kita semua, supaya mereka kenal lagi sama joget dangkung? Tapi alhamdulillah saya rasa sekarang anak muda udah banyak. Udah banyak. Tapi kita harus teruskan lah nih ya, supaya jangan sampai kadang-kadang anak muda itu pula dia nari gini, ajar kami lah joget Melayu macam mana. Nanti saya minta ajar juga ya. Karena anak sekarang kan banyak pakai musik lain Pak ya, jadi kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mak Dara. Perkenalkan, nama saya Ruki Daryudi, biasa disapa Yudi Tanker. Saya seniman tari dan saya juga pimpinan dari Tanker dan Studio Tanjung Pinang. Saya nak bertanya ke Mak Dara. Saya rasa Mak Dara adalah orang salah satu yang pertama yang merasakan dampak dari pandemi corona. Di masa-masa pandemi corona ini kita dilarang untuk membuat pertunjukan, membuat hiburan di tempat ramai, tidak ada lagi jemputan mengisi kesenian di tempat nikah kawin. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Mak Dara tetap mempertahankan dan melestarikan keutuhan tim dangkung di masa pandemi corona? Terima kasih. Salam buat semua dan buatlah pertunjukan kreativitas di masa era new normal ini. Selain Mak Dara tadi ngupas lidi selama Covid nih, tak ada joget, apalagi yang Mak Dara buat? Itulah kerja Mak Dara buat, kerja berawal lidi. Itu lagi, tak ada jual kue ke tak ada? Tak ada. Nak jual kue nak banyak modal. Kerja lidi kan pergi ke Bonoga minta ada lidi. Iya. Tapi itulah, mudah-mudahan ya Allah, malam ini perdana setelah masa Covid ya Pak Dara ya. Tampil, setelah itu rezeki. Alhamdulillah dapatlah untuk 2 3 hari Pak ya gitu. Amin. Amin. Kita untuk apa Pak, kalau memang kita susah kita nak bilang kaya, bilang senang. Susah tetap susah Pak. Cuma kalau dapat Allah ya Tuhan, kita minta jangan sampai susah menyusahkan orang pula Pak gitu. Jangan sampai minta ke sana, minta ke sini, itu aja kita jangan. Memang betul-betul susah apa boleh buat. Kalau tidak memang tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Saputra, biasa dipanggil Cikgu Randy. Saya guru seni budaya SMA Tunas Bangsa. Saya lulusan S1 Pariwisata Universitas Riau dan sekarang saya berdomisili di Kijang, Kabupaten Bintan. Baiklah, di sini saya akan bertanya, apakah pengaruh tarian Mak Dangkung pada promosi wisata di Provinsi Kepulauan Riau? Terima kasih. Pak Safar, pengaruh tarian dangkung ini untuk promosi wisata menurut Pak Safar terbuka tak? Konsep dangkung ini sebetulnya sangat terbuka untuk dikembangkan ke dalam dunia pariwisata itu. Jadi cuma di dunia pariwisata kita biasanya membuat sebuah kits tiruan gitu Pak, yang menarik dari suatu kelompok penari. Jadi kalau joget dangkung ini bisa kita buat
Jadi bisa direkayasa. Jadi seperti yang di Bali, kecak itu adalah tari yang baru, itu bukan tari yang aslinya, gitu, tari baru yang diciptakan oleh penari. Jadi sehingga itu menjadi lebih menarik. Dangkung ini pun dapat kita ciptakan lagi dari sisi mana yang dapat kita jual untuk menjadi lebih menarik dalam pengembangan kepariwisataan. Bukan dangkung yang kita punya asli ini langsung kita bawa ke dunia pariwisataan. Itu sangat berat untuk kita perkenalkan. Tapi memang harus ada perubahan-perubahan yang kita lakukan sendiri untuk mengembangkan dangkung sebagai sebuah produk wisata. Oke, baik. Sahabat Pesona Tanjung Pinang, itu bincang-bincang kita mengawali dan menyelingi sembang semasa kita bersama Mak Dara pada malam hari ini. Dan tentunya kami mengajak kita semua untuk mengenal bagaimana itu joget dangkung dengan tadi sudah satu tarian. Nanti tarian-tarian berikutnya kita akan lihat bersama-sama. Dari era 50-an kembali ke 40-an. Tanjung Katun airnya biru, kepala kuda mencuci muka. Tanjung Katun airnya biru, kepala kuda mencuci muka. Lagi sambung hatiku rindu, ini kan pula jauh di mata. Lagi sambung hatiku rindu, ini kan pula jauh di mata. Pulau Pandan jauh ke tengah, gununglah daik bercabang tiga. Pulau Pandan jauh ke tengah, gununglah daik bercabang tiga. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik digenang juga. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik digenang juga. Telan pisang telan, bukan juta ilalat. Batu pisang batu, bintang banyak bulan satu. Allah emak kawinkan aku, Allah emak kawinkan aku. Tanjung Katun airnya tenang, pada darah mencuci kain. Tempat jatuh lagi ku kenang, ini kan pula tempat bermain. Tempat jatuh lagi ku kenang, ini kan pula tempat bermain. Rumah tepi sawah pakai pula laci biru. Marah jangan marah, ala emak dapat menantu. Ala emak kawinkan aku, ala emak kawinkan aku. Masih dilanjut? Lanjut. Kota Baru
suasam, pakai mari bapalah melangkah, biar saya rosalah ditasam, kerana dia tidak mengapa. Pakai baju kancinglah suasam, pakai mari bapalah melangkah, biar saya rosalah ditasam, kerana dia tidak mengapa. Dari mana maulah ke mana, saya ke paman menjual padi. Dari mana maulah ke mana, saya ke paman menjual padi. Jadilah pun tidak, sebagailah mana, sudah tersemat di dalam hati. Pakai baju kancinglah suasam, pakai mari bapalah melangkah, biar saya rosalah ditasam, kerana dia tidak mengapa. Ujung bau di atas batu, ada sembilan di tapak tangan. Ujung bau di atas batu, ada sembilan di tapak tangan. Walaupun dah jauh di negeri satu, bilang di mata di hati jangan. Pakai baju kancinglah suasam, pakai mari bapalah melangkah, biar saya rosalah ditasam, kerana dia tidak mengapa, kerana dia tidak mengapa. Mari kita dari sambar, sambar Raja Doli yang indah sekali. Putar kiri, putar kanan, menari Raja Doli yang indah sekali. Jangan malu, jangan segan, kita menari Raja Doli dan enaklah sekali. Mari kita dari sambar, sambar Raja Doli yang enak sekali. Putar kiri, putar kanan, menari Raja Doli yang enak sekali. Jangan malu, jangan segan, kita menari Raja Doli yang enaklah sekali.
tahu kita jahitam gejer jolo, apa sayur kita jahitam sayur kangkung gejer jolo, gejer jolo, gejer jolo 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 jahitam. Apa nasi kita jahitam nasi jagung, apa ikan kita jahitam ikan kembung gejer jolo, gejer jolo, gejer jolo 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 jahitam. Bandari gejer jolo, apa ikan jaina ikan kembung gejer jolo, gejer jolo, gejer jolo 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 jaina. Apa ikan kita jaina ikan kembung, apa nasi kita jaina nasi jagung gejer jolo, gejer jolo, gejer jolo 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 jaina. Sahabat pesona Tanjung Pinang, mungkin kita harus mengapresiasi kepada Mak Dara dengan usia yang sudah tidak lagi muda tapi masih begitu bersemangat mengembangkan kesenian joget dangkung ini. Dan kita sudah menyaksikan apa itu esensi, apakah itu bincang-bincang kita, sekaligus kita menyaksikan tadi beberapa tarian-tarian dari kelompok joget dangkung Mak Dara. Dan tentunya kita sama-sama sadar bahwa apa yang dihadapi pelaku kesenian sekarang dihadapi semua oleh pelaku kesenian juga di tempat lain termasuk Mak Dara. Mudah-mudahan di era new normal ini kesenian di Kota Tanjung Pinang akan kembali hidup dan bisa memberikan manfaat untuk berkembangnya kebudayaan Melayu di Kota Tanjung Pinang. Demikian Sembang Semasa yang kedua pada malam hari ini. Kita bertemu di Sembang Semasa berikutnya dengan tema kebudayaan dan kesenian Melayu kita yang luar biasa oleh kelompok-kelompok lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Okay, cut. Give me back my mind, my thoughts that you're taking. Stop me through. Latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey, my heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you're taking. Stop me to care.